Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu. Edisi kali ini kita khusus buat persiapan KSN lagi nih. Waktunya sudah makin dekat, makin banyak berlatih, tetap selalu semangat. Habisin sebanyak-banyaknya soal ya. Jadi tahu makin banyak variasi soal, makin tahu banyak cara penyelesaian soal, banyak berbagi dengan yang lain, banyak diskusi. Semoga sukses nanti KSN-nya ya. Oke? Yang dibahas kali ini soal KSN tahun 2020, yang tahun ini di 2021 dijadikan tryout untuk para pesertanya oleh Puspresnas. Seperti biasa, soalnya udah Kak Bo sertakan di link deskripsi, tinggal diklik aja, download, coba-coba, kemudian compare jawaban. Dan cara tentunya ya. Semoga ini menjadi sedikit bekal untuk kalian bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi di ajang KSN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Jika 210 pangkat Y sama dengan 7 pangkat min A sama dengan 5 pangkat min K sama dengan 3 pangkat min S sama dengan 2 pangkat min N, maka nilai dari 1/Y tambah 1/A tambah 1/K tambah 1/S tambah 1/N adalah. Oke, ini ada beberapa cara ngerjainnya. Kalau saya misalin aja bentuk ini semua nih, yang atas nih, sekalian ini sama dengan X gitu. Jadi, X sama dengan 210 pangkat Y, X itu juga sama dengan 7 pangkat min A, X juga sama dengan 5 pangkat min K, X juga sama dengan 3 pangkat min S, terakhir X juga sama dengan 2 pangkat min N. Sampai sini, untuk bagian yang paling atas, kalau kedua ruas kita pangkatin dengan 1/Y, berarti ruas kirinya itu jadi X pangkat 1/Y. Sama dengan 210 pangkat Y, kalau dipangkatin dengan 1/Y, Y kan jadi perkalian ya pangkatnya ya. Y kali 1/Y jadi 1. Jadi 210 pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis gitu. Untuk X sama dengan 7 pangkat min A. Kedua ruas kita pangkatin dengan 1/A. Jadinya tinggal X pangkat 1/A itu sama dengan sebelah kiri ya, di atas ya. Kalau 7 pangkat min A kita pangkatin dengan 1/A, kan pangkatnya dikaliin jadi min A kali 1/A kan min 1 ya. Jadi 7 pangkat min 1 itu 1/7, kita taruh di sini. Dengan cara yang sama, ini jadi pangkatin 1/K sama dengan 1/5. Kemudian ini pangkatin dengan 1/S, jadinya 1/3. Terakhir ini pangkatin dengan 1/N. Jadinya 2 pangkat min 1 itu setengah. Sampai sini kita kaliin aja ya. Ini kaliin semua, ini kaliin semua. Ingat, sifat eksponen A pangkat M dikali A pangkat N itu jadi A pangkat M plus N. Jadi kalau ini dikaliin, basisnya udah sama ya, atau bilangan pokoknya udah X semua. Jadi tinggal X, pangkatnya tambahin. Jadi 1/Y tambah 1/A tambah 1/K tambah 1/S tambah 1/N. Sama dengan, nah, 7 kali 5 kali 3 kali 2. 5 kali 2 kan 10 ya. Kemudian 7 kali 3 kan 21. 21 kali 10 kan 210. Jadi 210 dikali 1/210, hasilnya 1. Nah, ini persamaan eksponen. Sebelah kiri basisnya atau bilangan pokoknya X, sebelah kanan 1. Nah, 1 itu kan bisa kita buat jadi bentuk eksponen basisnya X, pangkatnya 0. Jadi sampai sini kita dapat bentuk 1/A tambah 1/A dan seterusnya ini sama dengan 0. Jawabannya yang A. Nomor 2. Diketahui N sama dengan 23 pangkat 2020 tambah 24 pangkat 4037. Kemudian N-nya adalah faktor positif dari N besar. Jika 1 lebih kecil dari N lebih kecil dari N besar, maka pernyataan berikut yang bernilai salah adalah, ini cukup mengerikan soalnya kalau dibaca, tapi
dari opsinya, ini kita ketolong dari opsi B sama D yang saling kontradiksi nih. Ya, jadi kita bisa abaikan A sama C-nya. Karena apa? Karena di B lihat. Di B dibilang salah satu kemungkinan nilai N atau faktornya adalah 5. Sedangkan di D dibilang tidak ada kemungkinan nilai N yang habis dibagi 5. Itu kan kontradiksi. Nggak mungkin dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Pasti salah satunya benar, salah satunya salah. Jadi kita cukup menentukan apakah 5 merupakan faktor dari ini. Oke, ingat ciri bilangan yang habis dibagi 5 adalah 5 itu membagi bilangan yang, kita tulis ini aja ya, satuannya 0 atau 5 gitu. Sekarang kita tinggal cek nih, nilai dari ini satuannya itu 0 atau 5 atau bukan gitu. Kalau 0 atau 5 berarti dia habis dibagi 5. Kalau bukan 0 atau bukan 5 berarti dia tidak habis dibagi 5. Oke, kita cuma perlu ngelihat angka satuannya. Lihat yang sebelah kiri, kita tulis apa ya di sini ya. Satuan dari N sama dengan, lihat di sini ya, angka satuannya kan 3. 3 pangkat 2020. Lihat pola bilangan satuan 3. Kalau dipangkatin 1, maka satuannya 3. Kalau dipangkatin 2, maka satuannya 3 kali 3, 9. Kalau dipangkatin 3, satuannya 27. Berarti satuannya kita tulis 7 aja. Kalau pangkatin 4, 7 kali 3, 21. Satuannya 1. Kemudian kalau dikali 3 lagi, atau dipangkatin 5 ya, dikali 3 sini, jadinya 3. Dia looping ke sini. Jadi setiap 4 kali ini, periodenya nih, setiap 4 dia akan berulang lagi. Di sini pangkatnya 2020. Padahal kan 2020 dibagi 4 itu kan sisanya 0 atau habis. Kalau habis, berarti angka satuannya 1 gitu. Kalau ternyata nanti ini sisanya 1 ya, R-nya 1 atau residu 1, sisa 1, nanti angka satuannya 3. Kalau sisa 2, angka satuannya 9. Kalau sisa 3, angka satuannya 7. Kalau habis, ini dia angka satuannya 1. Jadi angka satuan dari N adalah 1 ditambah, sekarang gimana dengan 24 pangkat 4037. Oke, kita lihat angka satuannya 4. 4 pangkat 1 sama dengan 4. Bukan sama dengan deh. Kita kasih panah aja buat nentuin angka satuannya. Kalau dipangkatin 2, ya, kalau dikali 4 lagi, maka satuannya 4. Berulang lagi ya. Kalau tadi ini periodenya 4, kalau ini periodenya cuma 2. Ya, cuma alternate aja nih. 4, 6, 4, 6, 4, 6 gitu. Pangkatnya 4037. Nah, 4037 kita bagi 2 aja. Kalau sisanya 1 berarti angka satuannya 4. Kalau habis berarti angka satuannya 6. Di sini kan ganjil ya. Ganjil itu dibagi 2 itu kan sisa 1. Kalau sisa 1 berarti angka satuannya atau digit satuannya adalah 4. Jadi angka satuannya 4. Jadi angka satuannya dari N adalah 5. Artinya N itu habis dibagi 5. Karena angka satuannya 5. Jadi salah satu kemungkinan nilai N adalah 5 itu betul. Tapi hati-hati. Di sini diminta yang bernilai salah. Jadi tidak ada kemungkinan nilai N yang habis dibagi 5 adalah pernyataan yang salah. Kita nyari yang salah, jawabannya yang D. Untuk nomor 3, dari semua kemungkinan permutasi berbeda dari kata milenial, banyaknya susunan dengan huruf L tidak bersebelahan adalah, ada berapa? Oke, ingat permutasi dengan perulangan kalau ada N1 elemen sama, N2 elemen sama, dan seterusnya, kita anggap aja untuk 2 aja dulu ya. Nanti kalau 3, 4, 5 polanya tetap sama. Banyaknya permutasi dengan perulangan adalah jumlah seluruh elemennya, faktorial, dibagi dengan elemen yang sama, difaktorialin terus dikali. Nanti kalau yang sama lebih dari 2, tambahin aja sini dengan pola yang sama. Oke, sekarang kita list milenial, ada berapa nih yang sama? Mi, le, ni, gitu ya, milenial. Berarti ada 2 huruf yang sama 2 huruf L yang sama. Nah, yang dimintakan di sini huruf L tidak bersebelahan. Kita pakai komplemennya aja. Kita hitung seluruh kemungkinannya, dikurang, ya nggak boleh, yang nggak dimau soal.
yang huruf L-nya bersebelahan. Totalnya ada 2, 4, 6, 7. Ada 8 elemen. Jadi 8 faktorial dibagi yang sama I-nya ada 2, L-nya ada 2. Jadi di bawahnya 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bagi 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, mau dikurang sama kalau si L-nya berdekatan. Ini jadi pengurang karena kita nggak mau L-nya berdekatan. Untuk L berdekatan, berarti elemennya tinggal 1, 2, 3. Ini kita hitung sekali ya, 4, 5, 6, 7. Atau tinggal 8 kurang 1 aja, 7. Nah, yang sama tinggal si I aja nih, karena L-nya udah dianggap satu elemen. Oke, I-nya ada 2, jadi pembaginya adalah 2 faktorial. Kalau dijabarin jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 bagi 2. Ini udah bebas ya, ngitungnya gimana. Kalau mau disamain, ini coret aja 2-nya. Terus 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian ini mau dikurangin. Saya ngitungnya, ini ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ini juga ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Jadi ada 4 kotak dikurangin dengan 1 kotak. 4 kotak dikurangin 1 kotak, tinggal 3 kotak. Kotaknya itu 7, 6, 5, 4, 3, 2-nya udah dicoret ya. Oke. Ini 5 sama 4, 20. 7 kali 6, 42. 3 sama 3, 9. 9 kali 20, 180. Oke. Tinggal dikaliin aja, jadinya 0. 2 sama 8, 16, simpen 1, 3, 2, 6, 5, 7. 7, 5, 60 ya. Jawabannya yang C. Oke. Ini pernah kita bahas nih, nge-review aja, nge-refresh saja. Karena sering keluar ya dalam soal kombinatorik. Khawatirnya nanti kalau terbiasa dengan nuli, angkanya nggak bagus atau angkanya besar, bahaya di waktu ya. Bisa selesai tapi bahaya di waktu. Kalau ada gini, A plus B plus C kita buat sama dengan 8. Dengan A, B, C itu bilangan bulat non-negatif. Cacah ya, biar gampang ya. A, B, C-nya itu elemen bilangan cacah. Ada berapa banyak kombinasinya? Ini boleh aja di list dari mulai 8, 00, 7, 10, 7, 01. Cuma yang saya bilang tadi ini text time ya. Caranya ini kalau bahasa terkenalnya star and bar ya. Ini ada 2 bar garis sama ada 8 star. Habis mau nulis star, mau gambar star ada 8 kepanjangan ya. Ini maksudnya 8 star itu ada 8 buah bintang. Ada 2 bar sama 8 star. Ada berapa banyak susunan nih dari 2 bar sama 8 star. Ini balik lagi ke materi yang tadi, permutasi dengan perulangan. Ini dia rumusnya. Oke. Jadi kita tinggal ada berapa cara menyusun 2 bar dan 8 star. 2 bar dan 8 star, banyak elemennya adalah 10. Jadi 10 faktorial. Yang sama ada 2 bar, jadi 2 faktorial. Dan 8 star atau di sini kita buat 8 faktorial. Jadi banyaknya cara adalah 10 kali 9 dibagi 8 faktorialnya dicoret ya. Dibagi 2. Jadinya ada 45. Oke. Susunannya misal ya, dari 8 bar sama 2 star ini contoh misalkan star bar star barnya cuma ya udah nggak apa deh. Ini starnya ada 7. Nah, ini kalau diartiin ke bentuk ini, artinya nih star yang pertama itu si A 1 ya. Si barnya itu pemisahnya tanda plus.
B-nya itu di antara dua bar nih. Di sini nggak ada, berarti ini B-nya 0. Di sini C-nya 7. Jadi ini mengimplementasikan, mengartikan bentuk 1 tambah 0 tambah 7. Itu sebabnya kita bisa memperlakukan bentuk soal ini menjadi soal permutasi dengan perulangan. Gitu. Atau bisa juga gini, ini ada 8, ini 8, terus pemisahnya 2, totalnya kan ada 10. Buat aja ada 10 titik. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 10 titik ini, ada berapa cara memilih 2? Memilih 2 itu memilih 2 bar nih. Misalkan kita pilih ternyata yang 2 itu, kita pilih ini sama ini gitu. Nah, ini artinya A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 1. Di total 8. Nah, milih dari 10 elemen ini, milih 2, maka banyaknya cara adalah 10C2. Atau bisa juga kebalikannya, dari 10 kita milih 8. Ada berapa cara? 10C8. Gitu. Atau penulisan lainnya yang 10C2 itu nulisnya gini ya, untuk yang ini. Kalau 10C8, nulisnya 10-8 gini boleh juga. Oke. Nomor 4. Diketahui suatu kunci gembok dapat dibuka dengan susunan 4 angka si ABCD. Dan angka pertama bukan 0. A-nya nggak boleh 0. Ida menyebut si sigma jika merupakan jumlah 3 bilangan dan hasil jumlahnya. Jadi bentuk ABCD ini, si D-nya itu adalah penjumlahan dari ABC. Contohnya 4, 2, 2. 4 tambah 2 tambah 2 jadinya 8. Ini namanya si sigma. Yang diminta ada berapa banyaknya si sigma yang mungkin. Oke. Supaya jadi si sigma, maka polanya kan ini. Ya. A tambah B tambah C sama dengan D. Nah, ini kan bilangan 1 digit nih. Ya, A, B, C, D-nya ini semua 1 digit nih. 1 digit, maka D-nya itu nggak mungkin 2 digit, nggak mungkin 10. Paling gede 9. Makanya di sini kita bisa buat persamaan A plus B plus C lebih kecil sama dengan 9. Ya, maksimal 9. Oke. Nah, yang tadi di sini, ingat ya, bentuk ini kan memungkinkan nilai A-nya 0 nih. Ini posisi 0 nih ketika bar sama bar berdampingan. Jadi formula ini yang tadi dengan rumus permutasi dengan perulangan, ya, ini 2 bar dan 8 star ini ABC-nya bilangan cacah. Itu hati-hatinya di situ. Sedangkan di sini B sama C boleh 0 nggak masalah, tapi A-nya nggak boleh 0. Karena A-nya nggak boleh 0, minimal 1 kan ya. Nah, supaya dia bisa 0 gimana? Kita modifikasi aja sedikit. Si A-nya ini kita kurangin 1. Karena ruas kiri kurang 1, maka ruas kanan juga harus dikurangin 1 gitu. Misalin A kurang 1 itu sama dengan M deh. Jadi kita punya persamaan baru, A-1-nya kita misalin M ya. M plus B plus C kurang dari sama dengan 8. Ini kalau bisa nih wajib mengerti ya. Karena kalau nggak ngerti ini ada soal begini text time banget. Tapi kalau udah biasa dengan gini, ini bisa jadi nggak perlu coret-coretan nanti kamu ngerjain kayak ginian. Oke. Nah, penyakit keduanya muncul. Penyakit 1 udah sembuh nih. Ya, yang tadinya ini nggak boleh 0, sekarang udah boleh 0. Penyakit berikutnya yang harus disembuhin adalah di soal ini soalnya itu sama dengan persamaan. Sedangkan di soal ini pertidaksamaan. Gimana supaya jadi persamaan? Lihat ya. Kita trikinya gini. M tambah B tambah C itu kan lebih kecil sama dengan 8. Jadi nilai dia itu lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, supaya sama gimana? Kan ngomongin bulan bulat ya. Artinya dia kurang sesuatu di sini untuk kasus yang lebih kecilnya. Kalau untuk sama dengannya nggak masalah. Supaya jadi sama dengan, maka yang ruas kiri harus ditambah sesuatu. Kita namain aja si N gitu. Jadi sama dengan. Ya, soalnya udah mirip deh sama yang sebelumnya. Ini. Ya,
Udah memenuhi ABC-nya bilang cacah, kemudian bentuknya persamaan dengan prinsip bar and star. Di sini ada 3 bar dan 8 star. 3 sama 8 ada 11. Dibagi, barnya ada 3, starnya ada 8. Jadi 11 kali 10 kali 9, 8 faktorialnya dicoret, bawahnya 3 kali 2. Kita coret dikit. 3 membagi 9 jadi 3. 10 dibagi 2 jadinya 5. 15 kali 11. 15, 15, 1, 6, 5. Jawabannya yang D. Nomor 5, terdapat 4 kotak yang dinomori 1 sampai 4. Setiap kotak dapat diisi maksimum 5 koin. Dengan syarat, kotak yang bernomor lebih besar tidak boleh berisi koin lebih banyak dari kotak yang bernomor lebih kecil. Jika tidak boleh ada kotak yang kosong, banyak cara pengisian koin yang mungkin ke dalam keempat kotak tersebut adalah, ini soalnya naik 1 level dari soal sebelumnya ya. Kita akan menggunakan cara nomor sebelumnya, nomor 4, tapi sebelumnya kita harus modif lagi bentuknya. Tapi kalau darurat, nguli juga, kalau udah ini ya, kalau soal-soal yang lainnya udah mentok ya. Nah, ini baru nguli boleh. Cuma kalau dari awal nguli nih buang waktunya lumayan ya, jangan dilakukan di awal, nanti stres. Oke. Susunan kotaknya biar rapi, saya buat dari yang paling gede dulu ya. Kotak 4, kotak 3, kotak 2, kotak 1. Nah, posisinya kan setiap kotak harus ada isinya. Kalau ini misalin kotak A, kotak 4 itu isinya A, kotak 3 isinya B, dan seterusnya nih, C, D. Karena setiap kotak harus ada isinya, berarti pertidaksamaannya adalah 1 lebih kecil sama dengan A. Ya. Kemudian petunjuk ini nih, syarat kotak yang bernomor lebih besar tidak boleh berisi koin lebih banyak dari kotak yang bernomor lebih kecil. Tidak boleh lebih banyak berarti bisa lebih kecil atau bisa sama dengan. Jadi tanda pertidaksamaannya begini. Oke. Nah, untuk berikutnya, setiap kotak dapat diisi maksimum 5 koin. Berarti di sini kita buat batas atasnya 5. Oke, kita pakai sistem sundul ya. Kita pakai sistem sundul. Ini tambah ini, tambah ini, tambah sini, tambah sini, sama dengan, perhatiin posisi minimalnya, ini kan kalau A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1. Nah, maksimalnya kan 5. Berarti dari 1 untuk ke 5, butuh sundulan 4. Kita berarti buat persamaannya adalah jumlah penyundulnya ini di sini adalah 4. Oke. Kan pakai star and bar tadi, kita tinggal buat di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bar dan bukan 41 nih ya, 4 bar dan 4 star. Banyaknya susunan berapa? Totalnya kan ada 4 bar sama 4 star, jadi ada 8 elemen. Dibagi dengan yang sama ada 4 bar, jadi 4 faktorial, dan 4 star, 4 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5, 4 faktorialnya dicoret, bawahnya masih ada 4 faktorial satu lagi ya. 4, 3, 2, 1. Satu iseng, nggak usah ditulis sebenarnya ya. Di sini 4 kali 2 hasilnya 8, kemudian 3 membagi 6 itu 2, 2 kali 5 jadinya 10, 10 kali 7 hasilnya 70. Jawabannya yang B. Nomor 6. Perhatikan gambar segitiga ABC. Diketahui panjang AB-nya 5, kemudian panjang AC-nya 11, lalu panjang BC-nya 12. D itu ada di tengah-tengah AC. Ini tengah-tengah nih. Terus F itu tengah-tengahnya BD. Ini tengah-tengahnya. Jika titik G adalah titik potong AF dan DE, nih, titik potong dari AF dan ED, DE, maka ukuran panjang sisi DG adalah, ini yang ditanya, oke, ini ada di tengah-tengah, kemudian ini juga di tengah-tengah, si D-nya. Nah,
karena diketahui si BC sejajar dengan ED atau DE, maka ini juga pasti di tengah-tengah juga. Kita kasih lambang tengah-tengah. Nah, sampai sini perhatiin segitiga B atau ABD. Dari segitiga ABD, A itu dihubungin ke tengah-tengahnya sisi di hadapannya. Tengah-tengahnya F. Berarti AF ini adalah garis berat. Kemudian E itu tengah-tengahnya AB. Lalu dihubungin ke D. Berarti ini juga garis berat. Artinya G itu adalah titik berat. Titik berat itu kan membagi garis berat dengan perbandingan 1 banding 2. Ya. Ini 1 banding 2. Waduh, lambangnya sama lingkaran. Ditemin aja deh lingkarannya. Dimerahin. Oke. Nah, sekarang kita cari panjang ED-nya dulu. Kan dibilang ED ini sejajar sama BC ya. Jadi segitiga AED sama segitiga ABC ini sebangun. Karena sebangun, berarti AE banding AB sama dengan AD banding AC sama dengan ED banding BC. Oke, saya buat aja ED banding BC sama dengan AD banding AC. AD banding AC-nya 1 banding 2 ya, karena diketahui tadi ini D-nya tengah-tengah. Jadi ini banding ini 1 banding 2. Sama dengan ED, belum tahu, dibanding BC. Jadi ED banding 12. Dapat ED-nya panjangnya 6 satuan. Nah, si GD itu kan 2/3 bagian ya. Karena ini perbandingannya 1 banding 2, berarti ini 2/3 bagian, ini 1/3 bagian. Karena G-nya titik berat. Jadi GD itu 2/3-nya dari ED. Jadi 2/3 dari ED-nya 6. 2/3 dari 6 hasilnya 4. Jawabannya yang D. Nomor 7. Jumlah semua bilangan bulat positif n sedemikian sehingga n-2 kuadrat per n plus 3 merupakan bilangan bulat adalah, ini penjabaran dari a min b kuadrat itu adalah a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Berarti kalau a-nya kita ganti n, b-nya kita ganti 2, jadi n min 2 kuadrat, hasilnya sama dengan n kuadrat min 2 dikali n kali 2, jadinya 4n, plus 2 kuadrat, jadinya 4. Oke, jadi yang kita mau, n kuadrat min 4n plus 4, kalau dibagi n plus 3, merupakan bilangan bulat. Kan kita mau nanti n kuadrat min 4n plus 4 itu habis dibagi n plus 3. Kita buat aja dulu nih, n kuadrat min 4n plus 4 jadi n plus 3 dikali sama suatu bilangan. Jadi si n kuadrat min 4n itu bisa kita buat jadi n plus 3 dikali, kalau n kuadrat dibagi n kan hasilnya n. Ya, sekarang kita tentuin satuan di sini, konstantanya. Ini kan di sini min 4n. Min 4 itu dapat dari 3n dikurang 7n. Jadi di sini kita taruh min 7. Kan kalau n plus 3 dikali n min 7, ada n kali n jadi n kuadrat. N kali min 7 jadi min 7n, ketemu 3n, hasil jadi min 4n. Tapi di sini nanti ada 3 dikali min 7, hasilnya min 21. Padahal kita mau di sini hasilnya plus 4. Min 21 biar jadi 4, kita harus tambahin 25. Bawahnya tetap sama, n plus 3. Jadi sama dengan, ini n plus 3-nya habis buat di kiri, tinggal sisa n min 7. Yang di kanan 25 nggak bisa diapain. Jadi ditambah 25 per n plus 3. Kita mau ini merupakan bilangan bulat. Kan n itu merupakan bilangan bulat positif. Berarti n min 7 merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat tambah 25 per n plus 3 merupakan bilangan bulat. Jadi 25 per n plus 3 ini pasti bilangan bulat juga.
Jadi yang ini juga merupakan bilangan bulat. Kalau 25 per N plus 3 itu bilangan bulat, maka si N plus 3 dia harus merupakan faktor dari 25. Di sini N-nya itu bilangan bulat positif. Terus di sini kan N ini ditambahin 3. Bilangan bulat positif, kalau tambah bilangan bulat positif, hasilnya pasti bilangan bulat positif. Karena N plus 3 habis membagi 25, berarti N plus 3 yang mungkin itu faktor-faktor positif dari 25. Ada 1, 5, sama 25. Untuk N plus 3 sama dengan 1, berarti N-nya sama dengan min 2. Kalau N plus 3-nya sama dengan 5, berarti N-nya sama dengan 2. Terakhir, kalau N plus 3-nya 25, berarti N-nya sama dengan 22. Yang kita mau N-nya bulat positif. Min 2 bukan positif, jadi yang atas nggak kita ambil. Yang kita ambil N sama dengan 2 sama N sama dengan 22. Yang tanya jumlah semua bilangan bulat positif N. Jadi jumlahnya sama dengan 2 ditambah 22. Sama dengan 24. Jawabannya yang B. Nomor 8. Pada suatu bangun segitiga sama sisi, digambar lingkaran dengan jari-jari R1. Selanjutnya digambar lingkaran kedua dengan jari-jari R2 yang menyinggung lingkaran dalam tersebut dan kedua kaki segitiga. Seperti terlihat pada gambar berikut. Yang ini. Ini ada lingkaran gede yang menyinggung semua sisi segitiga. Terus digambar satu lingkaran kecil lagi yang menyinggung nih dua sisi sama lingkaran sebelumnya. Yang ditanya perbandingan luas daerah lingkaran kecil dengan lingkaran yang besar. Di sini kalau kita buat pusat lingkarannya, pertama dari titik sudut kita tarik garis lurus yang lewatin pusat lingkaran tengah itu. Ketiga titik sudutnya. Gini. Oke. Kita zoom aja dulu. Nah, karena ini merupakan segitiga sama sisi, berarti nanti kalau ini dari titik sudut kita tarik ini garis lurus yang lewati pusat lingkaran, dia pasti nyampe sini tuh akan membuat sudutnya siku-siku. Dan karena ini segitiga sama kaki, berarti nanti ini merupakan titik tengah dari sisinya. Jadi panjang yang ini sama dengan panjang yang ini. Dengan cara yang sama, berarti nanti panjang yang ini juga sama dengan panjang yang ini. Ya, dia segitiga sama sisi, berarti panjang yang dibikin sama, ini panjangnya juga sama. Oke. Ini kan dari titik sudut ditarik garis ke pertengahan sisi di hadapannya. Berarti ini merupakan garis berat. Yang ini juga garis berat, yang ini juga garis berat. Jadi titik ini, titik pusat lingkarannya merupakan titik berat dari segitiganya. Artinya, titik ini membagi garis beratnya menjadi panjangnya 1:2. Jadi kalau kita misalin jari-jari yang lingkaran gede ini adalah R1, panjang yang ini kan juga R1 nih. Dari persinggungan dua lingkaran ke titik pusatnya. Dia panjangnya juga R1. Berarti nanti panjang yang ini sisanya, panjang sisa ini juga R1. Kenapa? Karena yang ini panjangnya adalah, yang ini banding ini kan 1:2. Berarti kalau ini R1, yang ini 2 kali R1. Sini ya udah R1, jadi sisanya tinggal R1. Oke. Ini makin di zoom lagi. Terus, dari lingkaran yang kecil ini, kita buat titik pusatnya lagi. Terus, kita tarik garis lurus, kayak gini. Sehingga nanti membuat sudut siku-siku. Oke. Kalau kita misalin jari-jari lingkaran yang kecil itu R2, kemudian ini kan segitiganya siku-siku. Karena dia segitiga sama sisi, berarti sininya besarnya 60. Sininya 60, sininya 90. Berarti satu lagi yang kecil ini besarnya 30 derajat. Besar yang ini 30 derajat. Di sini 30, di sini siku-siku, berarti yang satu lagi besarnya 60 derajat. Segitiga itu yang besar sudutnya siku-siku 30 sama 60, perbandingan panjang sisi-sisinya adalah 1:2 banding
akar 3. Kan yang satu ini dia mewakili jari-jari lingkaran kecilnya atau R2. Berarti panjang yang ini dia 2 dikali R2. Jadi 2R2. Persamaan yang kita dapat di sini, R1 panjangnya dari sini ke sini itu sama dengan R2 ditambah 2R2. Jadi kita punya R1 sama dengan R2 ditambah 2R2 hasilnya 3R2 atau R1 banding R2 sama dengan 3 banding 1. Oke. Yang ditanya adalah perbandingan luas daerah lingkaran kecil dengan lingkaran yang besar. Kita balikin ya. Jadi yang kecil itu kan yang R2, yang gede yang R1. Karena luas misalnya jadi L. Berarti L2 banding L1 sama dengan, karena dua-duanya lingkaran, berarti kita tinggal ngelihat perbandingan jari-jarinya aja. Tapi karena dia luas, ya, 2 dimensi, berarti perbandingan jari-jarinya kita kuadratin. Jadi L2 banding L1 sama dengan 1 kuadrat banding 3 kuadrat. 1 kuadrat banding 3 kuadrat sama dengan 1 banding 9. Jawabannya yang B. Nomor 9. Di dalam segitiga pertama ABCD dengan panjang sisi 10 cm dibangun persegi kedua dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap sisi persegi pertama yang bersebelahan. Selanjutnya, dalam persegi kedua dibangun persegi ketiga dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap sisi persegi kedua yang bersebelahan. Proses ini berulang sampai menghasilkan 5 persegi seperti pada gambar berikut. Jika jumlah keliling kelima persegi tersebut adalah M plus N akar 2, nilai dari M min N sama dengan, kita ngelihat persegi ABCD sama persegi kedua yang paling besar ini. Yang sudut-sudutnya itu ada di tengah-tengah sisi-sisinya ABCD. Langsung kita hitung aja ya. Kan ABCD itu panjang sisinya 10. Dia kan motong tengah-tengahnya sisi ABCD. Berarti dia membagi jadi panjangnya 5 sama 5. Jadi semua sama panjangnya 5. Kemudian ini kan persegi berarti siku-siku. Ini segitiga yang ini. Dia merupakan segitiga yang siku-siku sama kaki. Panjang ini 5, panjang yang ini juga 5. Karena merupakan segitiga siku-siku sama kaki, berarti perbandingan panjang sisinya itu 1 banding 1 banding akar 2. Dari sisi ke diagonalnya tinggal dikali sama akar 2. Jadi yang sini miringnya panjangnya adalah 5 akar 2. Jadi kita misalnya aja ABCD itu sisinya S1. Berarti dia panjang sisinya tadi 10 cm. Nanti S2 itu persegi terbesar yang kedua. Yang tadi kita hitung panjang sisinya itu 5 akar 2. Nah, nanti yang sisi ketiga itu dia juga sama nih. Nyinggung tengah-tengah sisi persegi yang kedua. Berarti nanti polanya dia sama. Akan terus, ini kan 10 ke 5 akar 2 itu dibagi akar 2. Jadi nanti S3-nya tinggal 5 akar 2 dibagi akar 2 jadi 5. S4-nya jadi 5 per 2 akar 2. S5-nya jadi 5 per 2. Yang tentunya nanti tinggal kelilingnya. Berarti jumlah keliling sama dengan keliling itu tinggal 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali, ini kan jumlah keliling berarti semua jumlahin dulu nih. 4 dikali 10 tambah 5 akar 2 tambah 5. Tambah 5 per 2 akar 2. Terakhir tambah 5 per 2. Sama dengan, dimasukin aja 4-nya ke dalam kurung. 4 kali 10 jadinya 40. Ditambah 4 dikali 5 akar 2 jadi 20 akar 2. Ditambah 4 kali 5 20. Tambah 40 kali 5 per 2 akar 2 hasilnya 10 akar 2. Tambah 4 dikali 5 per 2 hasilnya 10. Sama dengan bagian yang bulatnya ada 40 tambah 20 tambah 10. Hasilnya jadi 70. Ditambah bagian yang ada akar 2-nya ada 20 akar 2 tambah 10 akar 2. Hasilnya ada 30 akar 2. Kita samakan dengan yang ini. Jumlah kelilingnya adalah M plus N akar 2. Jadi kita samakan di sini
70 plus 30 akar 2 sama dengan M plus N akar 2. Kita punya M-nya sama dengan 70, N-nya sama dengan 30. Yang ditanya nilai dari M min N. Jadi M dikurang N sama dengan 70 min 30, hasilnya sama dengan 40. Jawabannya yang D. Nomor 10. Jika X adalah nilai rata-rata dari M dan 7, Y adalah rata-rata dari 2M dan 13, dan Z adalah nilai rata-rata dari 3M dan 16, maka nilai rata-rata dari X, Y, dan Z adalah, X itu rata-rata dari M dan 7. Rata-rata dari M dan 7 adalah M plus 7 per ada 2 data. Kemudian nilai Y-nya. Y itu rata-rata dari 2M dan 13. Jadi 2M plus 13 per 2. Terakhir si Z-nya sama dengan 3M plus 16 per 2. Sekarang ini semua dijumlahkan. Jadi kita punya X plus Y plus Z sama dengan, semuanya udah sama-sama per 2, jadi boleh kita gabung per 2-nya. Ini. Bagian pembilangnya M plus 7 tambah 2M plus 13 tambah 3M plus 16. Bagian M-nya ada M plus 2M plus 3M. Jadinya 6M ditambah bagian konstantanya 7 tambah 13 20 tambah 16 jadinya 36. Yang kita mau nilai rata-rata dari X, Y, dan Z. Nanti kan nilai rata-ratanya itu X plus Y plus Z dibagi 3. Jadi sampai sini kita bagi 3 aja dulu ini, kedua ruasnya. Jadi kita punya X plus Y plus Z per 3 sama dengan 6M plus 36 per bawahnya, ini kan per 2, terus nanti dibagi 3. Bawahnya digabung aja, 2 kali 3 hasilnya 6. Kita terusin ke atas. Di kiri, X plus Y plus Z per 3 adalah rata-rata dari X, Y, dan Z. Sama dengan yang kanan ya, 6M dibagi 6, hasilnya jadi M, ditambah 36 dibagi 6, hasilnya 6. Jadi rata-ratanya adalah M plus 6. Jawabannya yang B. Nomor 11. Ke dalam sebuah kerucut dengan volume 500 pi cm pangkat 3 dan jari-jari alasnya 10 cm akan dimasukkan sebuah limas persegi. Volume limas persegi terbesar yang mungkin dimasukkan ke dalam kerucut tersebut adalah, kalau kita ngelihat dari alasnya, nanti alas dari kerucut itu kan berbentuk lingkaran. Jadi nanti dalam lingkaran ini kita ngebuat persegi yang menyinggung semua sudutnya menyinggung lingkarannya. Ya, kita ngebuat nanti persegi yang semua sudutnya melalui lingkaran agar mendapat volume limas persegi yang terbesar. Gitu. Nanti kalau kita gambar begini, rusuk-rusuk dari limasnya akan menyinggung selimut dari kerucutnya. Volume dari kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alasnya pi R kuadrat dikali T sama dengan sepertiga dikali pi dikali R kuadrat. R-nya 10 kuadrat hasilnya 100 dikali sama T. Diketahui di soal, kerucutnya memiliki volume 500 pi cm pangkat 3. Jadi volume kerucutnya kita ganti sama 500 pi. Pi-nya bisa dicoret, 100-nya juga bisa dicoret. Jadi yang kita punya sekarang pindah ruas aja, jadi T sama dengan 5 kali 3 15. Terakhir kita tinggal menghitung luas alas dari limasnya. Kita tarik garis diameter dari lingkarannya serta diagonal dari perseginya. Karena jari-jari alasnya itu 10 cm, berarti panjang garis-garis yang merah panjangnya adalah 20 cm. Kemudian karena dia merupakan persegi, berarti kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus.
Jadi kita bisa ngitung luas perseginya pakai setengah kali diagonal, sama kayak layang-layang atau belak tupat. Jadi luas dari alas limas sama dengan setengah kali diagonal satunya 20, diagonal 2-nya juga 20, sama dengan 200. Sekarang kita yang terakhir ngitung volume dari limasnya. Volume limas sama dengan sepertiga dikali luas alasnya. Yang ini kita punya 200 dikali tingginya. Tingginya tadi kita dapat 15. Sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya 5. 200 dikali 5 hasilnya 1000. 1000 jawabannya yang D. Nomor 12. Diketahui X min Y sama dengan 9 dan 2X kuadrat plus XY min 3Y kuadrat sama dengan 45. Jika A dan B adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X dan Y, maka hasil kali dari A dan B adalah, coba kita faktorkan dulu bentuk dari ini. Kalau kita faktorkan, 2X kuadrat itu dapat dari 2X dikali sama X. Terus 3Y kuadrat didapat dari 3Y dikali Y. Jadi nilai dari 3Y sama Y itu satunya plus, satunya min. Biar nanti kalau dikaliin hasilnya jadi min. Yang kita mau nanti perkalian X sama Y-nya ada plus XY. Biar dapat plus XY jadi 3Y-nya bernilai plus, Y-nya bernilai min. Kali-kaliin 2X kali X jadinya 2X kuadrat. 2X kali min Y jadi min 2XY. Ditambah 3Y kali X jadinya XY. Terus 3Y dikali min Y hasilnya min 3Y kuadrat. Ini udah pemfaktorannya. Hasilnya sama dengan 45. X min Y itu nilainya diketahui soal adalah 9. Jadi nilai dari 2X plus 3Y sama dengan 45 per 9 hasilnya 5. Oke, sekarang kita cari nilai dari X dan Y-nya. Yang pertama kalau kita eliminasi X-nya. 2X plus 3Y sama dengan 5. X min Y kan sama dengan 9. Kalau semua ruas kita kali 2, kita punya 2X min 2Y sama dengan 9 kali 2, 18. Untuk mengeliminasi X-nya tinggal dikurangin aja. 3Y dikurang 2Y hasilnya 3Y plus 2Y hasilnya 5Y. Sama dengan 5 dikurang 18 jadinya min 13. Y-nya sama dengan min 13 per 5. Desimalnya sama dengan min 2,6. Tadi kita eliminasi X-nya. Sekarang kita coba eliminasi nilai dari Y-nya. Tadi 2X plus 3Y sama dengan 5. Sekarang si X min Y sama dengan 9 ini semua ruasnya kita kali 3 biar nanti Y-nya habis. Berarti 3X min 3Y sama dengan 9 kali 3, 27. Biar Y-nya habis, sekarang kita jumlahin. 2X tambah 3X hasilnya 5X sama dengan 5 ditambah 27 hasilnya 32. Jadi X-nya sama dengan 32 per 5. Desimalnya sama dengan 6,4. Di sini A sama B itu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X dan Y. Atau bisa dibilang si A sama B itu nilainya sama dengan pembulatan ke bawah dari X sama Y. Gini. Yang tanya hasil kali dari A dan B. Jadi A kali B sama dengan pembulatan ke bawah dari X dikali pembulatan ke bawah dari Y. Sama dengan X-nya 6,4, bulatin ke bawah jadinya 6 dikali Y-nya min 2,6. Bulatin ke bawah hasil jadi min 3. 6 dikali min 3 hasilnya min 18. Min 18 jawabannya yang A. Kita lanjut lagi nomor 12. K adalah himpunan semua bilangan 3 digit yang tidak memuat digit 0, tetapi memiliki setidaknya 2 digit yang sama.
Jika X adalah median dan Y adalah jangkauan dari semua anggota K, maka nilai dari Y min X adalah, coba kita lihat, himpunan anggota dari K yang ratusannya 1. Ada 3 kemungkinan untuk bagian puluhan dan satuannya. Yang pertama, kalau dua-duanya itu angka 1, bagian puluhan dan satuannya. Yang kedua, ada 1 dan bilangan selain 1. Anggap aja 1 dan X. Yang kedua, ada 2 bilangan yang sama, tapi bukan 1. Jadi X sama X. Yang pertama, kalau puluhan dan satuannya itu 1 dan 1, cuma ada satu cara. Yang kedua, kalau ada angka 1 sama selain 1, ini tidak memuat JIT 0. Jadi nggak boleh 0 juga di sini X-nya. Dari 1 sampai 9 kan ada 9. Satu yang nggak boleh dipakai, berarti tinggal 8 cara. Tapi si X-nya ini bisa nempatin di puluhan sama bisa nempatin di satuan. Jadi 8-nya kita kali 2. Di sini 2 dikali 8. Sama dengan 16. Yang terakhir yang X sama X, nilai X-nya itu sama, ada 8 cara. Posisinya ya itu aja, X dan X. Bertukar sama aja. Jadi untuk di bagian yang ratusannya 1, totalnya ada 1 tambah 8, 9, tambah 16, 25. Nanti si 2 kalau dihitung hasilnya juga sama, 25 dan seterusnya. Hasilnya apa? Ini kan nanti ada yang 1, 2, 3 terus sampai 9. Karena tadi 1, 2, 3 sampai 9 tuh untuk posisi ratusan ya. Dia banyak kemungkinannya sama, pasti nanti nilai mediannya itu ada di bagian yang ratusannya 5 gitu. Jadi nanti si 5 ini bagian mediannya. Ya, kalau mau cepet ya kan K itu himpunan nanti 3 digit yang ini miliki sedikitnya 2 digit yang sama. Ya pasti nanti tengah-tengahnya ya kebayang-bayang pasti 555. Atau kalau kita hitung beneran ya, kan kita tahu mediannya itu ada di bagian yang ratusannya 5. Cuma ada 25, ya di list aja nanti. Pertama bisa 5, ada 2 angka lagi. Bisa 511, bisa 515. Ya nanti kan di sini ada 25 data nih. Di sini tuh terdapat 25 data. Berarti kita punya si mediannya itu adalah data ke 25 tambah 1 bagi 2, 13. Kita mau data ke 13. Baru dapat 2 nih. Habis 15, belakangnya bisa 22, 25, 33, 35, 44. Ada 51, 52, 53, 54, 55. Nanti kalau yang dihitung, yang ke-13-nya itu si 55 ini. Jadi kita punya X atau mediannya sama dengan 555. Oke. Kalau Y-nya itu jangkauannya udah gampang ya. Jangkauan itu sama dengan data terbesar dikurang data kecilnya. Data terbesarnya itu 999 dikurang data terkecilnya 111. Jadi sama dengan 888. Yang tanya adalah dari Y min X. Jadi Y min X sama dengan 888 dikurang 555. Jawabannya sama dengan 333. Yang B. Nomor 14. Jika barisan aritmetika A1, A2, dan seterusnya sampai A16 dengan A2 plus A8 sama dengan A12, maka subbarisan berikut yang bukan merupakan barisan geometri adalah, kan kita biasanya pakai U yang dibuat barisan aritmetika. Jadi kita anggap aja A itu U biar nggak ketuker sama suku awalnya. Jadi ada barisan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai U16. Kalau di barisan aritmetika, UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali sama B. Di sini berarti U2 tambah U8 sama dengan U12. Jadinya U2 ditambah U8 sama dengan U12. Kita ganti nilainya. U2 berarti sama dengan A ditambah 2-1B. Ditambah U8 ganti jadi A ditambah 8-1 dikali B. Sama dengan A ditambah 12-1 dikali B.
Sampai sini A-nya bisa dicoret dulu. Jadi A-nya sama dengan semua B pindah ke kiri. Jadi 11B dikurang B dikurang 7B. Hasilnya 11B min 8B atau 3B. Kita punya A-nya sama dengan 3B. Berarti kalau UN-nya sama dengan A plus N min 1 kali B, UN-nya sama dengan juga A-nya ganti 3B. 3B ditambah N min 1 dikali B. Sama dengan nilai B kita gabung. Jadi N min 1 plus 3 dikali B sama dengan N plus 2B. Sebenarnya terserah sih, dari sini udah boleh langsung masukin. Cuma biar enak sampai sini kita udah langsung nemu nih. UN itu sama dengan N plus 2 dikali B. Selanjutnya, kalau untuk barisan geometri, kan rasionya sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 dan seterusnya. Kalau dari sini kita kali silang, U2 kali U2 jadinya U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3. Jadi sampai sini, kalau nanti bentuk ini udah kita rubah jadi N plus 2 kali B, kita cari yang U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Berarti nanti itu merupakan barisan geometri. Yang A, barisannya A-nya kita ganti U, jadi U1, U4 sama U10. Rumus UN itu N plus 2 kali B, jadinya ini 3B, terus 4 tambah 2, 6B, 10 tambah 2, 12B. 3B kali 12B, 36 kali B kuadrat. 36 kali B kuadrat itu 6B dikuadratin. Jadi yang atas, dia barisan geometri. Yang kedua, kalau kita ubah jadi N plus 2 kali B, ini jadi 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2 jadi 6. 7 tambah 2 jadi 9. 4B kali 9B, 36B kuadrat. Dia hasilnya sama dengan 6B dikuadratin. Jadi yang B ini juga merupakan barisan geometri. Yang ketiga, ganti jadi N plus 2 kali B. Berarti jadi 5B. Terus 9B. Terakhir 17B. Di sini 5B kali 17B itu 85B kuadrat. 85B kuadrat, dia bukan 9B dikuadratin. Kan 9B dikuadratin hasilnya 81B kuadrat. Jadi yang ini bukan merupakan barisan geometri. Jadi jawabannya yang C. Nomor 15. Bilangan tadutima adalah bilangan bulat positif yang bukan kelipatan 2, 3, atau 5. Banyak bilangan bulat positif kurang dari 1001 yang merupakan bilangan tadutima adalah, kita ngomongin bilangan bulat positif yang kurang dari 1001. Jadi kita ngomongin bilangan dari 1 sampai 1000, bilangan yang kurang dari 1001. Nah, kita pakai cara biasa dulu. Yang pertama, bajak yang habis dibagi 2. Tinggal bagi 2 aja, 1000 bagi 2 hasilnya 500. Bajak yang habis dibagi 3, 1000 bagi 3, berarti ke bawah 333. Yang habis dibagi 5 itu ada 200. Yang habis dibagi 2 dan 3, berarti kan habis bagi 6 ini KPK-nya. 1000 bagi 6 hasilnya 166. Yang habis dibagi 2 dan 5 nanti ada 100. Yang habis dibagi 3 dan 5 dihitung nanti ada 15, berarti 1000 bagi 15 66. Oke. Yang 11 udah, yang 22 udah, terakhir yang semuanya 2, 3 sama 5. Berarti ini habis dibagi sama 30. 1000 dibagi 30 hasilnya 33. Sekarang kita nyari banyak bilangan yang kelipatan 2, 3, atau 5. Kita belum ngomongin yang bukan ya. Kita ngomongin yang kelipatan 2, 3, atau 5. Dari 1 sampai 1000 bilangannya. Banyaknya ada yang habis bagi 2 ada 500, yang habis bagi 3 ada 333, yang habis dibagi 5 ada 200. Dikurang sama, kalau pakai diagram pen kan sebayang itu ya, yang nanti kita kurangin sama irisan 22. Yang ini 23, 25 sama 35. Angka-angkanya ada 166, 100 sama 66. Terakhir kan kalau kita ngitung diagram Venn nanti ada bagian yang tengahnya tuh irisan ketiganya kita jumlahin lagi biar nggak hilang. Terakhir kita tambah sama 33 sama dengan 1033 dikurang yang di sini kalau dihitung hasilnya
332 ditambah 33. Hasilnya sama dengan 437. 734. Yang kelipatan 2, 3, atau 5. Jadi banyaknya yang bukan, tinggal 1000 dikurang 734. Sama dengan 266. Jawabannya yang C. Oke, ini kalau caranya agak ngulik. Sekarang kalau coba kita persingkat nguliknya sedikit. Pertama, kan kita mau bilang bulat positif yang bukan kelipatan 2, 3, atau 5. Kita cari dulu kelipatan persekutuan 2, 3, sama 5 terbesar yang kurang dari 1001. Jadi, kan KPK dari 2, 3, sama 5, 30. Jadi kita nyari kelipatan 30 terbesar yang kurang dari 1000. Kelipatan persekutuan terbesarnya sama dengan 990. Nah, di sini nih. Dari 1 sampai 990, bilangan-bilangan yang bukan kelipatan 2, 3, atau 5. Ini syaratnya ini ya. Bilangan dari 1 sampai kelipatan persekutuan 2, 3, sama 5. Harus kelipatan persekutuannya. Sama dengan banyaknya ada 990 bilangan. Ini rumusnya nih. Dikali sama, kita nyari yang bukan kelipatan 2. Jadi dikali sama 1 min 1 per 2. Buat nyari yang bukan kelipatan 3, dikali sama 1 min 1/3. Buat nyari yang bukan kelipatan 5, dikali sama 1 min 1 per 5. Sama dengan 990 dikali 1 min setengah hasilnya setengah. Dikali 1 min 1/3 itu 2/3. Dikali 1 min 1/5, 4/5. Duanya bisa kita coret. Terus 990 dibagi 3, 330. Dibagi 5 jadinya 66. 66 dikali 4 hasil sama dengan 264. Kenapa nggak sama? Karena kita belum hitung semuanya nih. Yang kita mau dari 1 sampai 1000. Yang kita hitung baru dari 1 sampai 990. Sisanya tinggal 10 bilangan, nggak banyak. Kita lihat saja. 991, 992, 993, terus nih sampai 1000. Pertama, kita nggak mau yang habis bagi 2. Jadi yang genap kita coret dulu. Terus kita juga nggak mau yang kelipatan 5. Jadi yang belakangnya 5 kita coret juga. Terakhir nggak mau yang kelipatan 3. Jadi yang jumlahnya 3 kita coret juga. Tinggal sisa 3 bilangan. 2 bilangan doang nih. 991 sama 997. Berarti dari 1 sampai 1000 ada 264 ditambah 2. Hasilnya juga 266. Nomor 16. Diketahui 2 pangkat 101P dan 5 pangkat 101Q adalah faktor dari 2020 pangkat 2020. Jika Sn menyatakan jumlah faktor positif dari N, maka nilai maksimum dari 4 dikali S2 pangkat P dikali S5 pangkat Q adalah si 2020 pangkat 2020 faktorisasi primanya kan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 101. Kita pangkatin sama 2020. Sama dengan pangkat 2-nya kita kaliin aja nih. Hasilnya 2 pangkat 2 kalau dipangkatin 2020 jadinya 2 pangkat 2 kali 2020. 4040 dikali 5 pangkat 2020 dikali 101 pangkat 2020. Ini kita pakai sifat A pangkat M kalau dipangkatin N hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N. Kan kita mau nanti nilai yang ini maksimum. Biar nilai yang ini maksimum berarti kita harus maksimalin nilai P-nya sama maksimalin nilai dari Q-nya. Di sini kan ada 2 pangkat 4040. Di sini 2 pangkat 101P. Kita samain aja nih. Berarti 2 pangkat 4040 sama dengan 2 pangkat 101P. Sampai sini pangkatnya kita samain. Berarti 4040
sama dengan 101P atau P-nya sama dengan 40. Yang kedua, 5 pangkat 2020. Yang ini. Kita samain dengan yang ini, 5 pangkat 101 Ki. Sama dengan 5 pangkat 101 Ki. Samain pangkatnya. Yang ini, 2020 sama dengan 101 Ki. Jadi, 2020 sama dengan 101 Ki atau Ki-nya sama dengan 20. Sekarang, S 2 pangkat P sama S 5 pangkat Ki. S dari 2 pangkat P atau jumlah faktor dari 2 pangkat P sama dengan P-nya kita ganti 40. Jadi sama dengan S dari 2 pangkat 40. Sama dengan faktor-faktor dari 2 pangkat 40 ada 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 dan seterusnya sampai faktor terbesarnya bilangan itu sendiri 2 pangkat 40. Oke. Di sini kita bisa hitung pakai direct geometri. Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. N itu banyaknya suku. Oke. Jadi, yang ini kalau kita sederhanain pakai direct geometri, 1 itu kan 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. Jadi, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat 40. Itu kan ada 41 bilangan. Jadi rumusnya kita pakai yang ini, dengan N-nya kita ganti dengan 41. A-nya 1, suku pertama. Jadi sama dengan 1 dikali R atau rasionya ini 2. 2 pangkat 41 min 1 per R min 1. 2 min 1. Sama dengan, ini nggak ngaruh ya, 2 min 1 itu 1. Ini juga dikali 1 nggak ngaruh. Tinggal sisa 2 pangkat 41 min 1. Yang kedua, kita cari nilai dari S 5 pangkat Q-nya. Sama dengan Q-nya kita nemu maksimal 20. Di sini kita ganti jadi S dari 2 pangkat 20. Sama dengan S dari 5 pangkat 20. Sama dengan faktor-faktornya jadi 1, 5, 5 kuadrat, 5 pangkat 3, dan seterusnya sampai 5 pangkat 20. Sama seperti sebelumnya, ini ada 21 suku. Jadi jumlahnya sama dengan suku awal dikali R-nya 5 pangkatin banyaknya suku. 21 dikurang 1 per R-1. R-nya 5 jadi per 5 min 1. Sama dengan dikali 1 nggak ngaruh, atasnya ada 5 pangkat 21 min 1, bawahnya 5 min 1, hasilnya 4. Yang kita mau 4 dikali S 2 pangkat P dikali S 5 pangkat Q. Yang kita mau nanti perkalian dari 4, 2 pangkat 41 min 1 dikali 5 pangkat 21 min 1. Ini sama dengan 4 dikali, ini sama ini ya, tulis ini aja, 2 pangkat 41 min 1 dikali 5 pangkat Q-nya, jadi 5 pangkat 21 min 1 per 4. Jadi 4-nya kita coret dulu. Sampai sini kita nemu jawabannya 2 pangkat 41 min 1 dikali 5 pangkat 21 min 1. Jawabannya yang D. Nomor 17. Perhatikan seperempat lingkaran OAB berikut. Ya. Ini seperempat lingkaran OAB. Diketahui OA sama dengan 6 cm dan OCDE adalah persegi panjang dengan keliling 16 cm. Jika luas daerah yang berwarna biru adalah AP plus B cm kuadrat, maka nilai dari A plus B adalah, sekarang kita tarik garis dari O ke D. Kemudian kita misalin panjang dari persegi panjangnya itu A, lebarnya B. Sampai sini, OD itu kan dari pusat seperempat lingkaran ke seperempat lingkarannya. Jadi OD itu adalah jari-jari seperempat lingkaran sama dengan panjang OA. Jadi OD sama dengan OA sama dengan ini 6 cm. Terus yang kita punya OCDE adalah persegi panjang dengan keliling 16 cm. Keliling dari OCDE itu kan A plus B plus A plus B atau 2 dikali sama A plus B.
sama dengan 16 cm. Jadi A plus B-nya sama dengan 8. Sekarang, karena ini merupakan persegi panjang, berarti OCD itu sudut siku-siku. Kita bisa pakai Pitagoras di sini. Yang kita punya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan OD kuadrat. OD-nya 6. Jadi 36. Sekarang gimana kalau yang A plus B sama dengan 8 itu kita kuadratin. Kalau kita kuadratin, A plus B kuadrat hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat, 64. Si A kuadrat plus B kuadratnya hasilnya adalah 36. Jadi 2AB sama dengan, kita minta ruas, 64 min 36. Hasilnya 28. Jadi AB-nya sama dengan 14. Yang tanya luas dari yang berwarna biru ini. Luas yang berwarna biru, luas seperempat lingkaran. Terus dulu, luas biru sama dengan luas seperempat lingkaran, jadinya seperempat dikali Pi dikali R kuadrat. R-nya OA, 6 cm. Dikali 6 kuadrat, 6 kali 6. Dikurang sama luas dari yang warna putih ini. Luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang jadinya panjang kali lebar A dikali B. Kita punya A dikali B sama dengan 14. Jadi kita kurangin sama 14. Sama dengan 6 kuadrat 36 dibagi 4 jadinya 9. Hasilnya luas biru adalah 9 Pi min 14. Di soal samakan nilainya itu adalah A Pi plus B. Jadi A-nya sama dengan 9, B-nya sama dengan min 14. Yang tanya adalah dari A plus B. A plus B jadi 9 ditambah min 14. Jadi A plus B sama dengan 9 ditambah min 14 sama dengan min 5. Jawabannya yang A. Nomor 19. Untuk X bilangan real, didefinisikan nilai mutlak X bernilai X untuk X lebih besar atau sama dengan 0, bernilai min X untuk X lebih kecil dari 0. Sebagai contoh, jika mutlak dari X besar sama dengan 2, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan min 3. Diketahui X1 dan X2 memenuhi persamaan. Mutlak dari X per 2 plus 2 sama dengan 3, serta X1 lebih kecil dari X2. Maka X2 min 2 X1 sama dengan mutlak dari suatu nilai yang bernilai 3 itu adalah mutlak dari min 3 atau mutlak dari 3. Jadi di sini ada dua nilai, bisa X per 2 plus 2-nya sama dengan min 3 atau X per 2 plus 2-nya sama dengan 3. Yang kiri X per 2 plus 2-nya sama dengan min 3, berarti X per 2-nya sama dengan min 5. Berarti nilai X-nya sama dengan min 10. Yang kanan, X per 2-nya sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 2. Di sini X1-nya lebih kecil dari X2. Berarti yang kiri X1, yang kanan X2. Yang tanya X2 dikurang 2X1. X2 min 2X1 sama dengan X2-nya ganti 2, min 2 dikali X1-nya ganti min 10. Sama dengan 2 tambah 20 sama dengan 22. Jawabannya yang C. Oke, nomor 20. Hasil ikan tangkapan atau hit seorang nelayan selama bulan Januari 2019 turun tuh 25% dibanding bulan sebelumnya. Dan hit selama bulan Februari 2019 turun 20% dibanding bulan sebelumnya. Hit selama bulan Maret 2019 turun 10% dibanding bulan sebelumnya, sehingga menjadi 108 kg. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, kita list dulu nih. Pertama, yang awal tuh ada bulan Desember 2018, kemudian ada Januari, Februari, Maret. Kita langsung flashback aja ya. Diketahui kan pas lagi di bulan Maret itu turun 10% menjadi 108 kg. Jadi di bulan Maret itu 108 kg itu mengalami turun 10% dibandingin bulan Februari ya. Kalau turun 10% berarti ini adalah 90%-nya gitu. Oke. Jadi ini sama dengan 90%-nya dari posisi Februari. Artinya
posisi Februarinya itu tinggal 108. Ini 90% atau 9/10. Pindah ruas kan jadi 10/9 ya. Jadi ini tinggal dikali 10/9. Sama dengan 108 dibagi 9 itu 12. 12 dikali 10 hasilnya 120. Nah, ini posisi Februari. Ini kan posisinya dia turun 20% dibanding bulan sebelumnya. Kalau turun 20%, berarti 120 itu adalah 80%-nya dari posisi bulan sebelumnya, yaitu Januari. Artinya posisi Januarinya 80% itu 80/100 atau 8/10 ya. 8/10 itu 4/5. Jadi 4/5 pindah ruas jadi 5/4. Jadi ini 120 dikali 5/4. Sama dengan 120 dibagi 4, 30. 30 dikali 5, hasilnya 150. Nah, posisi Januari itu kan mengalami penurunan 25%. Jadi ini sama dengan, karena turun 25%, berarti ini adalah 75%-nya dari posisi Desember. Berarti posisi Desember itu adalah 150 dikali dengan 75% itu kan 3/4 ya. 3/4 pindah ruas jadinya 4/3. Sama dengan 150 dibagi 3 itu 50. 50 dikali 4 hasilnya 200. Oke, tinggal cari pernyataan yang tepat. Pernyataan pertama, heat di bulan Desember 2018 sebanyak 200 kg. Benar ya. Jadi jawabannya yang A. Selebihnya salah. Nomor 21. Akar-akar dari persamaan x kuadrat min 5bx plus b sama dengan 0 adalah kuadrat kebalikan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min ax plus a min 1 sama dengan 0. Nilai terbesar yang mungkin dari hasil perkalian AB adalah, intronya kalau ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, akar-akarnya x1 dan x2, maka x1 plus x2 sama dengan min b per a. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita terapin sekarang. Kalau ini kita misalin akar-akarnya adalah X1 sama X2. Maaf, nabrak dikit. Ini X3, ini X4. Kita punya X3 ditambah X4 itu min B per A. Yang jadi B-nya itu min A ya. Jadi X3 tambah X4 hasilnya A. Sedangkan X3 dikali X4 itu sama dengan C per A atau A min 1. Oke, yang berikutnya persamaannya adalah akar-akarnya yang ini itu kuadrat dari kebalikan akar-akar ini. Kalau akar-akarnya adalah X3 sama X4, ini kuadrat dari kebalikannya nih. Berarti ini X1-nya sama dengan 1/x3 kuadrat, X2-nya itu 1/x4 kuadrat. Oke. X1 ditambah X2 itu kan berarti kita substitusi nilainya 1/x3 kuadrat tambah 1/x4 kuadrat. X1 tambah X2 rumusnya pakai yang min B per A ini. Jadinya min dari min 5B per 1 dapat 5B. Sama dengan yang sebelah kanan kita samain penyebutnya jadi X3 kuadrat kali X4 kuadrat. Atasnya X3 kuadrat tambah X4 kuadrat. Kita buat ke bentuk simetrinya. Yang atas jadinya X3 tambah X4 kuadrat min 2X3 kali X4 dibagi X3 kuadrat kali X4 kuadrat. Sama dengan 5B. Dapat 5B kali X3 kuadrat kali X4 kuadrat, ini sama dengan X3 tambah X4, itu kan sama dengan A, kemudian X3 kali X4, kita ganti A min 1. Ya, kita substitusi nilai ini ke sini. Jadi hasilnya A kuadrat min 2 kali X3 kali X4, hasilnya A min 1. Oke, kita tinggalkan sejenak bentuk X1 tambah X2, ya, penjumlahannya. Sekarang kalau perkaliannya, X1 kali X2, kan nilai dari X1-nya kita ganti 1/x3 kuadrat dikali X2-nya itu 1/x4 kuadrat.
X1 kali X2 perkalian akar-akar itu kan jadinya C per A ya. Dari sini itu jadinya B per 1 dapatnya B. Sama dengan, apa enggak langsung aja. Ini pindah ke sini ya. Dapatnya jadi X3 kuadrat dikali X4 kuadrat sama dengan 1. Nah, bentuk ini kita substitusi ke sini. Si B dikali X3 kuadrat kali X4 kuadratnya ganti 1. Jadi 5 kali 1, 5 aja, sama dengan A kuadrat min 2-nya masuk ke dalam ya. Jadi min 2 kali A min 2A, min 2 kali min 1 jadi plus 2. Ke kanan semua jadi A kuadrat min 2A, 2 dikurang 5 itu min 3. Kita faktorin A, 2 bilangan yang kalau dikali hasilnya min 3, dijumlah jadinya min 2, itu min 3 sama 1. Jadi ada dua kemungkinan nilai A. Yang pertama, A-nya sama dengan 3. Yang kedua, A-nya sama dengan min 1. Untuk nyari B-nya, kita masuk ke, ini kan X3 dikali X4, hasilnya A min 1. Apa nggak masuk ke atasnya aja deh. Ini masuk ke sini. Jadi, B sama dengan 1 dibagi, nih ya, B sama dengan 1 dibagi X3 kali X4 dikuadratin. X3 kali X4-nya kan A-1. Jadi B-nya itu 1 per A-1 dikuadratin. Oke, kita masuk ke sini. Jadi untuk yang A sama dengan 3, B-nya sama dengan 1 dibagi 3 dikurang 1, 2. 2 dikuadratin 4. Jadi 1 per 4. Kalau dikaliin, jadinya A kali B ya, 3 per 4. Sedangkan untuk A sama dengan min 1 jadinya min 2 dikuadratin jadi 4. Jadi B-nya sama, seperempat juga nih. B sama dengan seperempat, kalau dikaliin jadinya AB-nya sama dengan minus 1 per 4. Di soal ini yang diminta nilai terbesar yang mungkin. Jadi yang paling besar 3 per 4, jawabannya yang B. Nomor 22, bentuk sederhana dari X kuadrat min 4X plus 3 ditambah X plus 1 kali akar X kuadrat min 9 dibagi X kuadrat plus 4X plus 3 tambah X min 1 kali akar X kuadrat min 9. Yang beda di sini plus minusnya ya, bagian sininya. Oke, kita faktorin. Bagian yang atas, X kuadrat min 4X plus 3-nya itu jadi X min 1 sama X min 3 ditambah X plus 1 dikali akar X kuadrat min 9 itu kan X kuadrat min 3 kuadrat ya, atau selisih 2 kuadrat bisa difaktorin jadi X plus 3 kali X min 3 dibagi panjang. Bagian bawahnya faktorin juga jadinya X plus 1 kali X plus 3 ditambah X min 1 dikali, sama nih kita jabarin aja, jadinya X plus 3 kali X min 3. Sampai sini yang kepikiran langsung jadi gampang, yang nggak kepikiran bingung jabarinnya ya. Di sini idenya ada bentuk akar dari X plus 3 sama X min 3. Jadi yang X min 3 sama X plus 3-nya nih kita munculin bentuk akar gini, tapi harus dikuadratin supaya nggak ngerubah nilai. Sampai situ, sebelah kiri jadi ada akar X min 3, sebelah kanan jadi ada akar X min 3. Di sini ada akar X plus 3, sebelah kanan jadi ada akar X plus 3-nya juga. Ya, dengan distributif kita keluarin FPB-nya atau faktor yang sama lah biar gampang. Yang atas sama-sama ada akar X min 3 kali, lihat kalau ada akar X min 3-nya dikeluarin berarti masih ada X min 1 kali akar X min 3, karena di sini akar X min 3-nya dikuadratin, yang dikeluarin cuma 1. Jadi yang sebelah kiri masih ada X min 1 dikali akar X min 3 ditambah yang sebelah sini akar X min 3-nya keluar. Jadi masih ada X plus 1 sama akar X plus 3. Tulis di sini. X plus 1 akar X plus 3. Dibagi dengan cara yang sama, bagian yang bawah sama-sama ada akar X plus 3-nya kita keluarin. Gini. Berarti masih ada X plus 1 kali akar X plus 3 ditambah dengan X min 1, akar X plus 3 hilang, berarti masih ada akar X min 3. Sampai sini bentuk ini A plus B
ini B plus A ya. Bentuk ini kan sama dengan bentuk yang ini. Bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Penjumlahan komutatif. Jadi itu atas sama bawahnya nilainya sama. Bisa kita buang aja. Oke. Sampai sini bagian atasnya kita kali akar X plus 3. Yang bawah kita kali akar X plus 3. Supaya ada di bentuk jawabannya ya. Bagian bawahnya akar X plus 3 kali akar X plus 3. Akarnya bisa dibuang. Bagian atasnya akar X min 3 dikali akar X plus 3. Jadinya akar dari X kuadrat min 3 kuadrat itu 9. Jawabannya yang B. 23. Diketahui A adalah himpunan yang memiliki tepat 3 anggota. Hasil penjumlahan setiap dua bilangan anggota A 1209, 1690, dan 2019. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah, ini ada dua cara. Cara pertama boleh cari ketiga bilangan tersebut. Cara kedua, karena diketahui selisihnya, kita anggap aja gini. Bilangannya itu ABC dengan posisi A-nya paling kecil, C-nya paling besar, gitu ya. Nah, tanda sama dengan itu tidak mengurangi kelaziman, nggak masalah. Nah, jumlah dua bilangan terkecil pasti nanti hasilnya paling kecil. Jumlah bilangan dua bilangan terbesar itu pasti nanti hasilnya paling besar. Jadi kita bisa buat jumlah dua bilangan yang besar itu B sama C, jumlahnya 2019. Sedangkan jumlah dua bilangan yang kecil itu A tambah B, jumlahnya 1209. Di soal ini, yang ditanya itu selisih bilangan terbesar dan terkecil. Berarti yang ditanya adalah C min A. B-nya nggak butuh nih di sini. Kita kurangin aja, ya, eliminasi B-nya. Jadi tinggal C min A. Sama dengan 9 hilang 1, 20 kurang 12, 8. Jadi jawabannya 810. Yang D. Nomor 24. Andi dan Budi bermain 6 game pertandingan tenis. Pada masing-masing game dicatat siapa yang memenangkan pertandingan. Asumsinya tidak ada hasil seri pada setiap game. Andi dan Budi memiliki kemampuan yang sama, sehingga peluang menang masing-masing pada setiap game adalah sama. Seseorang akan memenangkan pertandingan jika memenangkan lebih banyak game dibanding lawannya. Yang diminta peluang Andi memenangkan pertandingan adalah, karena dibilang sama peluang menang kalahnya, jadi peluang Andi menang sama dengan peluang Andi kalah sama dengan 50-50 ya, setengah. Nah sekarang Andi lawan Budi, peluang dia menang adalah dalam 6 game ya, berarti kemungkinan adalah karena 6 game dia nggak mungkin 3 kali atau kurang ya menangnya ya, berarti harus lebih besar dari setengahnya atau lebih besar dari 3. Bisa jadi menangnya 4 kali, atau si Andi itu menangnya 5 kali, atau Andi menangnya 6 kali. Peluang Andi menang 4 kali, berarti kan totalnya kan dari 6 pertandingan, dia 4 kali menang. Ya, 6P4 itu kenapa ada 4-nya? Karena dia posisi menangnya itu kita nggak tahu nih, posisi pertandingan pertama 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 5 gitu ya. Itu kenapa muncul kombinasi. Peluang dia menang setengah, menangnya 4 kali. Kemudian kalahnya 2 kali, peluangnya juga setengah, jadi setengah pangkat 2 gitu. Ditambah peluang dia menang 5 kali. 6 pertandingan, menang 5. Menangnya peluangnya setengah pangkatin 5, kalahnya setengah pangkat 1. Tambah terakhir menang semuanya ya, cuma satu cara udah ya. Atau kalau mau iseng boleh 6C6 kali menang terus, berarti setengah pangkat 6. Karena menang kalahnya sama ya peluangnya, berarti ini semuanya yang bagian ini nih, yang bagian setengah pangkatnya ini semuanya sama nih, setengah pangkat 6 semua. Jadi kita bisa keluarin setengah pangkat 6-nya dikali dengan 6C4. 6C4 itu bisa kita langsung aja 6 kali 5 bagi 2 ditambah 6C5 itu 6. 6C6 terakhir itu 1. Jadi 1 per 2 pangkat 6 dikali dengan 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 15. 15 tambah 7. Jadinya 22. Kalau dibagi 2, yang atas jadi 11. Yang bawah 2 pangkat 6 dibagi 2 jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. 11 per 32 jawabannya yang C.
Nomor 25. Barisan Gakali dibentuk dengan aturan sebagai berikut. Pertama, pilih bilangan bulat positif A sebagai suku pertama. Yang kedua, setiap suku berikutnya adalah 1 ditambah 3 kali suku sebelumnya. Yang diminta, banyaknya kemungkinan barisan Gakali yang memuat 850 sebagai salah satu sukunya adalah, ini ada suku-suku, barisan Gakali, kita mau ada berapa cara yang memuat 850 sebagai sukunya. Ini kalau ngerjain dari depan terlalu banyak variabel ya, atau persamaannya nanti agak banyak ya. Kita kerjain flashback aja. Kita geraknya dari 850-nya. Idenya gini, kalau kita gerak maju, kan untuk ke suku berikutnya, itu adalah 1 ditambah 3 kali suku sebelumnya. Jadi suku sebelumnya dikali 3, terus tambah 1. Kita ambil flashbacknya. Kalau ini majunya itu dikali 3, terus ditambah 1, berarti untuk mundur adalah dikurang 1, terus dibagi 3. Gitu. Kalau maju dikali 3, habis itu ditambah 1. Berarti kalau mundur dikurang 1, terus dibagi 3. Gerakannya gitu. Oke, 850. Dari 850 dikurang 1, hasilnya jadi 849. 849 dibagi 3. 283. Ini dia. Satu suku sebelum 850 jadinya ini. Kemudian untuk ke suku sebelumnya lagi. Ingat, kurang 1 terus bagi 3. 283 dikurang 1 jadinya 282. 282 dibagi 3. Sama dengan 28 jadinya 9, 27, 12, 4. 94. Lanjut mundur lagi. Saya taruh agak ke bawah ya biar muat. 94 dikurang 1 terus dibagi 3. 94 dikurang 1 itu jadinya 93. 93 dibagi 3, 31. Lanjut mundur lagi. 31 dikurang 1 jadinya 30. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Mundur lagi. 10 dikurang 1 jadinya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Mundur lagi. 3 dikurang 1, 2. 2 dibagi 3, ini nggak memenuhi. Karena kan dibilang dia harus bilangan bulat positif. 2/3 jadi pecahan, bukan bilangan bulat. Jadi ada berapa banyak kemungkinan cara suku awal ya? Apa banyaknya kemungkinan barisan Gakali yang memuat 850 sebagai salah satu sukunya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Jawabannya yang C.